pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali dalam mesbah doa pagi. Di hari ini biarlah saudara-saudara kita mau menghadap wajah Tuhan. Kita mau beri yang terbaik hidup kita, waktu kita yang paling utama buat Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus telah memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus telah memberikan juga kesehatan buat kami, sehingga hari ini kami tidak kekurangan satu apapun. Kami boleh ada dan kami boleh hidup hari ini semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami mau beri yang terbaik waktu hidup kami. Yang paling utama pada pagi hari ini adalah untuk mencari wajah-Mu, menyembah, memuji-Mu. Kami tanggalkan semua beban dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang bertahta di dalam hati, pikiran, jiwa, tubuh kami. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang pada hari ini sakit, yang beban berat, yang lemah, mari berikan kemenangan Tuhan, supaya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang mengikuti ibadah live streaming ini dalam mesbah doa pagi, Tuhan berikan kekuatan, kesegaran, dan iman dan pengharapan daripada-Mu. Sehingga Tuhan, ibadah mesbah doa pagi ini kami boleh dijamah, kami dilawat, diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah Tuhan pujian kami bersama dengan anak-anak Tuhan Yesus yang ada di rumah mereka. Saat ini kami mau beri yang terbaik pujian kami kepada-Mu. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah persembahan pujian kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan bagi kami, kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan bagi hidup kami, pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ya Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan, kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu Tuhan Yesus, ku lepas dari-Mu.
saudara, kita katakan Kaulah pokok anggur Tuhan Yesus yang benar. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Mari kita sembah dan kita bersyukur pada Tuhan Yesus hari ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah pokok anggur kami yang benar. Kami percaya Kaulah keselamatan bagi hidup kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, pasti kami akan kering, lemah dan jauh dari-Mu. Kami akan jatuh Tuhan tanpa-Mu Yesus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau dalam segala perkara kami. Oh Tuhan Yesus, inilah pujian kami, inilah doa seruan kami Bapa. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Ya Namaste, inilah pengakuan kami. Ya Namaste, ya Tuhan Yesus. Ya Namaste, ya Namaste. Haleluya Bapa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kemenangan sehingga hari demi hari kami lewati hidup dalam dunia ini Tuhan, yang penuh dengan Tuhan tantangan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan Tuhan cobaan dan air mata yang sering kami Tuhan Bapa alami. Tapi kami percaya inilah membuat kami lebih banyak mengandalkan Engkau. Tapi kami percaya lewat kehidupan yang kami alami, supaya kami lebih banyak Tuhan bergantung hidup penuh padamu Tuhan, dan mempercayai Engkau Tuhan dalam hidup ini, bahwa Engkau Tuhan pokok anggur keselamatan buat kami, dan Engkaulah kekuatan di hidup kami. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak membiarkan hidup kami berjalan sendiri dalam hidup ini. Engkaulah Immanuel bagi kami, Engkaulah Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Engkaulah kekuatan di hidupku. Inilah pujian yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan anak-anakku di rumah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kami, tak pernah tinggalkanku. Setia selalu menopang hidupku, setia menopangku. Sebab itu terus kami berharap dan berseru, berharap kepadamu, berharap dalam Yesus. Sekali lagi kami mau nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan doa kami padamu Tuhan Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku. Sendiri menghadapi hidup ini, setia menopangku. Sebab itu kami berseru, berharap dalam Yesus. Kami mau katakan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Amin. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaanku. Kau pasti menolong hidup kami, dan tangan-Mu seluruh hidupku kami serahkan padamu. Tak akan goyah selamanya. Engkaulah kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Inilah seruan pujian kami Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia
tidak pernah tinggalkanku, pernah tinggalkanku, setia menopang hidupku, setia menopangku. Kami terus berseru berharap padamu, seru Yesus, berharap dalam Yesus. Ya, Engkaulah ajaib, Engkaulah Tuhan kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan kehidupan kami, pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Ku serahkan hidupku, seluruh hidupku, amin Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan keadaan kami, pulihkan baik sakit, baik lemah, baik susah keadaanku, amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, punya pujian kami, inilah doa kami. Haleluya, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami, kesempatan kami boleh memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, hingga setiap firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami, menambahkan iman percaya kami kepadamu dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui saudara perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ya. Ibrani pasal yang ke-12. Ya. Temanya adalah bertekun dalam iman, ya. Seperti saudara, judul perikop ini, nasihat supaya bertekun dalam iman, ya. Di ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita mempunyai banyak saksi, ya. Saksi di sini adalah saudara di pasal yang ke-11, itulah saksi-saksi iman, ya. Para pahlawan-pahlawan iman yang mereka bertekun di dalam iman walaupun mereka mengalami aniaya, saudara, bahkan tidak sedikit yang dibunuh, namun mereka tetap bertahan di dalam iman, berpegang teguh dalam iman, percaya mereka kepada Tuhan Yesus, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, marilah kita, saudara, menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita,
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, ya. Saudara, yang dimaksud perlombaan di sini adalah saudara ujian iman, ya. Saudara, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya ujian iman, ya. Saudara, perlombaan di sini adalah merupakan ujian iman yang kita alami, yang kita hadapi seumur hidup kita, ya. Nah, saudara dan saya, dikatakan firman Tuhan bahwa perlombaan ini haruslah dilaksanakan dengan tekun, ya. Dengan tekun dikatakan, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Di dalam Yakobus pertama ayat 2 sampai yang keempat dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, ya. Ini bicara tentang cara pandang kita di dalam memandang setiap masalah, pergumulan, tantangan yang saudara dan saya hadapi, ya. Di ayat yang berikutnya dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Nah, saudara dan saya, bahwa setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi merupakan ujian iman, ya. Saudara, bagi kita yang percaya, dan bagaikan kita masuk dalam satu gelanggang perlombaan, ya, maka saudara dan saya kita harus bertekun di dalam iman, ya. Saudara, tetap tabah, tetap sabar di dalam menghadapi setiap pergumulan dan penderitaan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa menjelang akhir zaman banyak orang yang murtad, yang meninggalkan Tuhan oleh karena kesulitan atau kesusahan-kesusahan hidup, ya. Namun firman Tuhan katakan bahwa penderitaan yang saudara dan saya alami belum sebanding, tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus, ya. Saudara, penderitaan Yesus itu sebagai teladan dalam hidup saudara dan saya, ya, yang akan membawa iman saudara menjadi iman yang dewasa, ya, iman yang kokoh, iman yang kuat, saudara, di dalam menghadapi setiap tantangan hidup, ya. Dikatakan firman Tuhan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, ya. Saudara, hidup itu adalah digambarkan sebagai satu pertandingan iman. Ya, banyak orang yang kandas imannya di tengah jalan oleh karena mereka tidak kuat menghadapi kesulitan hidup. Namun bagi saudara dan saya, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu merupakan satu ujian iman, dan biarlah saudara iman kita semakin matang, ya. Apapun yang saudara dan saya hadapi dalam pergumulan, saudara, firman Tuhan katakan biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, ya, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, ya. Saudara, di balik salib yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, ya, pasti anak-anak Tuhan memiliki salibnya masing-masing, ya. Saudara, penderitaan yang bukan disebabkan karena dosa, ya, tetapi penderitaan yang disebabkan oleh karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus, ya. Dikatakan bahwa di balik salib itu ada sukacita,
ya ganti mahkota yang disediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah saudara, perlombaan yang kita lakukan ini, pertandingan iman ini kita harus lakukan dengan tekun ya. Artinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan ya. Kita harus tabah menghadapi setiap pergumulan. Firman Tuhan katakan, ingatlah akan penderitaan Yesus. Ingatlah akan kasih Tuhan yang rela menderita bagi saudara dan saya ya. Saudara, penderitaan yang kita alami, kita belum sampai mencucurkan darah, artinya taruhannya adalah nyawa ya. Saudara, yang kedua adalah perlombaan ini harus dilaksanakan dengan membuang dosa ya. Beban dan dosa yang merintangi kita ya. Saudara, yang merintangi pertumbuhan iman kita ya, kita mau tanggalkan semua beban, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala kekhawatiran saudara dan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan ya, karena Dia yang memelihara hidup saudara dan saya ya. Apalagi dosa kita cepat selesaikan ya, karena saudara, firman Tuhan katakan kalau kita tidak percaya, kita pun berdosa di hadapan Tuhan ya. Saudara, karena itu firman Tuhan katakan, biarlah kita menanggalkan semua beban dan dosa ya. Apapun dosa itu, dosa karena kita tidak percaya, dosa karena kita melanggar perintah Tuhan, saudara tanggalkan itu semua supaya kita boleh saudara memenangkan pertandingan iman ini ya, sampai garis akhir ya. Seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri perlombaan ini, aku telah memelihara iman, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengokohkan dan menguatkan saudara iman kita. Saudara, pada pagi hari ini kita tetap bertekun di dalam iman, artinya kita sabar dan tabah menghadapi setiap kesulitan hidup saudara ya. Kita pandang pada Yesus ya saudara, penderitaannya yang begitu besar, yang begitu berat saudara. Dia harus memikul salib, diolok, dihina, bahkan dibunuh, dianiaya saudara. Itu semua karena kasihnya kepada saudara dan saya ya. Dan firman Tuhan katakan, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita saudara ya. Dan kita boleh ingat akan kasihnya, ingat akan pengorbanannya saudara, karena itu yang membuat kita tetap kuat ya dalam menghadapi setiap tantangan ya. Saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Di balik setiap penderitaanmu ada sukacita yang disediakan bagi Tuhan, bagi setiap kita yang mau bertekun di dalam iman percaya kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita yang lemah ya, yang putus asa saat ini. Kuat saudara ya menghadapi setiap tantangan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya saudara, apapun yang saudara dan saya alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu saat engkau lemah. Dia akan memberikan pertolongannya pada waktunya ya. Serahkan semua beban, kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Percayalah ya, karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, melainkan dia akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudaraku percaya Tuhanku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku
di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara, firman Tuhan ingatkan kita, jangan kita menjadi lemah dan putus asa oleh karena kesulitan hidup, melainkan saudara dan saya harus menguatkan hatimu, kuatkan imanmu. Biarlah matamu tertuju hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya pengharapan hidup saudara dan saya. Tertuju kepada Yesus yang rela mati menebus segala dosa. Saudara, biarlah kita memenangkan pertandingan iman ini, bertekun di dalam iman, sabar, tabah dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan hidup. Ingatlah, firman Tuhan mengatakan orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Apabila kita, saudara dan saya, tetap bertekun di dalam iman, tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pegang firman-Nya, percaya kepada Tuhan, karena hanya oleh iman itu yang akan menghasilkan mukjizat, jalan keluar, kemenangan, kekuatan yang saudara dan saya alami. Bahkan lewat iman percayamu kepada Tuhan Yesus, engkau diselamatkan. Jangan lepaskan imanmu kepada Tuhan. Apapun yang saudara dan saya alami, tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kami boleh diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Tuhanku Yesusku, Engkaulah penyelamat hidupku. Tuhanku Yesusku, Engkaulah penolong hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan kami percaya oleh iman, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami. Yang kekurangan Tuhan menghadapi meja-meja kosong Tuhan, kami berdoa Tuhan, buka tingkap langit-Mu Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu, memelihara setiap kami. Kalau ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami di masa libur panjang ini ya Tuhan, supaya tidak terjadi pandemi kembali, melainkan kami terus berdoa supaya pandemi ini boleh menjadi endemi ya Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut akan Tuhan Bapa, akan Tuhan apa yang akan terjadi bagi bangsa kami, karena kami percaya bahwa belas kasihan-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan setiap kami anak-anak-Mu memberkati dan mendoakan bagi bangsa ini dalam menghadapi krisis ekonomi global ya Tuhan. Krisis ekonomi khususnya di bangsa ini, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Berikan hikmat bagi pemimpin kami, para menteri yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Berikan hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas saudara. Amin.